Selamat malam semuanya, selamat datang di video praktikum struktur data. Di video ini kita akan belajar modul 7 yaitu queue atau antrian. Dasar teori, queue atau antrian adalah koleksi dari objek-objek yang homogen dengan operasi penambahan elemen atau enqueue dan pengambilan elemen atau dequeue melalui dua tempat yang berbeda yaitu belakang dan depan. Kemudian operasi-operasi pada queue yaitu buat queue kosong, queue penuh, enqueue, dequeue, sudah. Antrian ini mirip dengan tumpukan. Perbedaannya kalau tumpukan itu yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Kalau antrian yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Di sini ada gambaran mengenai antrian. Ketika di enqueue dimasukkan elemen bernama A akan masuk ke dalam antrian dan dia ini termasuk bagian depan dan bagian belakang karena kan isinya cuma satu ya. Terus dimasukkan lagi elemen bernama B, maka B ini akan menjadi bagian belakang. Kemudian dimasukkan lagi C masuk ke bagian belakang. Kemudian di dequeue ini artinya diambil elemennya, diambil elemen A. Diambil elemennya. Nah, elemen yang diambil itu adalah elemen yang depan. Maka A-nya hilang. Tinggal menyisakan B dan C. Kemudian di dequeue lagi, B-nya keluar, tinggal C. Kemudian dimasukkan lagi D, maka D-nya akan masuk ke bagian paling belakang. Gitu. Nah, di antrian ini ada 4, yaitu antrian biasa menggunakan array, kemudian antrian melingkar, kemudian antrian mengorbankan satu tempat kosong, dan yang terakhir adalah antrian menggunakan pointer. Pertama kita pelajarin dulu antrian yang biasa. Nah, ini ada gambaran mengenai antrian ya. Ada antrian 1 sampai 7. Depannya itu adalah yang nomor 1. Kemudian ini jika belakangnya nomor 4, maka isi antriannya adalah A, B, C, dan D. Jika belakangnya 1, maka isi antriannya adalah A. Jika belakangnya 7, maka isi antriannya adalah A, B, C, D, E, F, G. Jika belakangnya 0, maka isi Q adalah kosong. Kemudian di sini ada contoh enqueue. Enqueue itu prosesnya yang pertama naikkan nilai belakang. Misalnya ada antrian kosong. Antrian kosong itu kan nilai belakangnya 0. Nah, kalau kita mau isikan berarti nilai belakangnya harus ditambah 1. Kemudian baru dimasukkan info baru pada posisi belakang. Di sini ada gambarannya elemen A, B, C, D, E, F, G. Jadi ini nilai belakang awalnya itu adalah 4. Nah, kemudian di enqueue dimasukkan elemen bernama K. Maka belakangnya ditambahin 1 ya. Jadi 5 sekarang. Maka isi antriannya adalah A, B, C, D, K. Kemudian kalau dequeue, aturannya ambil elemen paling depan dan simpan pada ID. Geser semua elemen ke kiri ya. Kemudian turunkan nilai belakang. Kenapa kok digeser ke kiri ya? Karena antrian ini yang diambil kan bagian paling depan atau bagian paling kiri ya. Nah, ketika misalnya ini A. Tadinya kan isinya A ya. A ini diambil. Jadi si B, C, D, dan K yang tadinya dimulai di nomor 2 harus digeser, jadi B-nya nomor 1, C nomor 2, D nomor 3, dan K nomor 4. Kemudian belakangnya dikurangi 1 menjadi 4, maka isi Q-nya adalah B, C, D, dan K. Ya, untuk mengatasi kelemahan tadi, kelemahan semuanya harus digeser ke kiri, itu kita bisa menggunakan Q melingkar. Ini ada gambaran dari Q melingkar ya. Misalnya depannya 6. Kemudian belakangnya 2. Nah, antriannya dimulai dari nomor 6
terus 7, nanti muter lanjut ke nomor 1 dan 2. Maka isi dari antriannya adalah FGAB. Kemudian kalau NQ, geser nilai belakang, depannya tetap. Kemudian masukkan info baru pada posisi paling belakang. Ini depannya tetap ya. Kemudian belakangnya yang tadinya 2 diubah menjadi 3. Kemudian isikan elemennya K masuk sini. Maka isi Q-nya menjadi FG, A, B, dan K. Kemudian di Q, aturannya ambil elemen paling depan dan simpan pada ID. Ambil elemen paling depan. Ini F-nya akan keluar. Kemudian geser nilai depan, belakangnya tetap. Kalau di antrian yang biasa itu kan semuanya digeser kiri tiap elemennya. Kalau ini yang digeser cukup nilai depannya. Depan yang tadinya 6 digeser menjadi 7. Jadi depannya 7, belakangnya 3. Isinya menjadi GABK. Nah, tapi ada sebuah kasus ini ya. Kasusnya jika depannya 5, kemudian belakangnya 3. Jadi maka outputnya EF GABK. Benar ya. Terus dimasukkan lagi L. Depannya 5, belakangnya 4. EF GABKL. Nah, ini kan penuh ya. Soalnya dari 5 sampai 4, nggak ada tempat lagi yang tersisa. Nah, tapi jika depannya ini adalah 4, kemudian belakangnya 4, kalau secara logika ya, harusnya bisa ya keluar DEFG ABKD gitu kan. Tapi di Q melingkar ini, dia itu nggak tahu ini itu kosong atau ini udah penuh. Kalau depan sama belakangnya itu nilainya sama. Nah, di sini munculnya isi Q-nya D. Di sini ada keterangan dengan posisi yang sama kita tidak tahu kapan Q kosong dan kapan Q penuh. Untuk itu, mengatasi hal tersebut, implementasi Q menggunakan array melingkar dengan mengorbankan satu tempat kosong tepat di depan elemen pertama. Ya, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan Q melingkar dengan mengorbankan satu tempat kosong, di mana depan menunjukkan tempat kosong tepat di depan elemen pertama. Ini ada gambarannya. Jadi di sini depannya itu di nomor 3, depan di nomor 3 dan belakang di nomor 7. Maka yang nomor 3 ini tidak termasuk dalam antrian. Yang termasuk dalam antrian adalah setelah depan. Jadi dari nomor 4 sampai nomor 7. Isi antriannya adalah DEFG. Kemudian jika belakangnya 3, depannya 6, maka isi antriannya adalah BE, G, A, B, C. Q kosong jika depan sama dengan belakang. Depannya 4, belakangnya 4, maka ini kosong. Kalau penuh gimana? Jika berikutnya belakang sama dengan depan. Belakangnya 1. Depannya 1. Belakangnya 7. Isi Q-nya adalah B, C, D, E, F, G ya kan? Dari nomor 2 sampai nomor 7. Nah, seperti ini dinamakan Q penuh. Termasuk yang bawahnya juga. Depannya nomor 5, belakangnya nomor 4. Maka isinya adalah F, G, A, B, C, D. Sesuai dengan aturannya tadi. Aturannya adalah jika berikutnya belakang adalah depan. Ini kan belakangnya D. Belakangnya nomor 4. Nah, berikutnya belakang itu kan nomor 5, di mana nomor 5 itu adalah depan. Maka ini dinyatakan antrian penuh. Jadi nomor 5-nya ini tidak termasuk dalam antrian. Ini namanya tempat kosong yang dikorbankan.
Kelemahannya bersifat statis karena menggunakan array, dan jika ada array yang tidak digunakan akan mubazir ya, seperti tumpukan kemarin. Kalau menggunakan array itu emang nggak bisa menyesuaikan ya, karena kita udah kasih tempatnya, misalnya max-nya 50, kita cuma pakai 5 ya, sisanya 45 itu nggak terpakai. Untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menggunakan pointer ya, pakai antrian pointer. Di sini ada ilustrasinya, view depan dan view belakang, mirip kayak linked list ya. Ada infonya, ada nextnya, kemudian nextnya menunjuk ke alamat setelahnya, kemudian nextnya menunjuk ke list setelahnya. Ada view depan dan view belakang gitu. Langsung aja kita praktek di codingannya. Yang pertama ada view menggunakan array. Nanti yang kedua ada, ini digabung langsung ya, ini yang melingkar dan mengorbankan satu tempat kosong. Kemudian yang ketiga ada implementasi view menggunakan list atau pointer. Kita coba dulu dari yang contoh 1. Nah, di sini ada program modul 7 contoh 1, implementasi view menggunakan array. Di sini sudah menggunakan struct ya. Di dalam struct ada variabel belakang dan variabel elemen max. Kemudian fungsi-fungsinya ada buat queue, cetak queue, in queue, di queue, queue kosong, dan queue penuh. Langsung aja ke main. Di sini pertama ada buat queue. Buat queue belakang sama dengan 0. Kita bikin dulu ya. Queue belakang. Queue-nya disingkat jadi queue ya. Queue belakang sama dengan 0. Kemudian NQ12. NQ INT IB. Dicek dulu apakah queue-nya penuh. Kita pergi ke queue penuh. Apakah queue belakang sama dengan max? Dicek apakah queue belakang sama dengan max. Queue belakang adalah 0, sedangkan max-nya adalah 50. Maka ini salah. Jadi ini bukan queue penuh. Berarti masuk ke else. Queue belakang plus plus, queue belakangnya berubah jadi 1. Kemudian queue elemen dalam kurung queue belakang sama dengan IB. Queue elemen ke 1 sama dengan IB. IB-nya tadi 12. Ya, sekarang kita bikin kotak. Ini nomor 1. Nomor 1 isinya 12. Kemudian lanjut ke NQ78. NQ78 dicek apakah queue penuh, bukan. Lanjut ke else, queue belakang plus plus, queue belakangnya jadi 2. Kemudian queue elemen kedua sama dengan 78. Nomor 2 isinya 78. Nah, gitu terus polanya. Terus sekarang NQ5 dan NQ34. Langsung aja kita bikin di sini. Berarti ini antriannya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dicetak. Kita pergi ke fungsi cetak, int i sama dengan 1. I sama dengan 1. Kemudian masuk ke while i kurang dari sama dengan queue belakang. Queue belakangnya adalah 2, i-nya 1. Jadi sorry. Queue belakangnya ini belum diubah ya. Harusnya queue belakangnya 4. Jadi ini diulang dari 1 sampai 4. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Benar. Maka masuk ke while cout queue elemen ke 1. 12. Ini cetak ya. 12, kemudian i plus plus, i-nya jadi 2. Dicek lagi, 2 kurang dari sama dengan 4, benar, cout 78. Kemudian i-nya jadi 3, cout 5, i-nya 4, cout 34. Jadi i-nya sekarang 4 ya, 4 jadi 5,
karena I++, kemudian dicek apakah 5 kurang dari sama dengan 4, salah, maka selesai menghasilkan 12, 7, 8, 5, dan 34 di bagian cetak hue. Sekarang kita lanjut ke DHue. Ada INT, ID, dan I. Dicek apakah hue-nya kosong. Hue kosong itu kalau gimana? Hue kosong itu jika hue belakang sama dengan 0. Sedangkan ini hue belakangnya 4. Berarti salah ya. Karena salah maka ini masuk ke else. ID sama dengan hue elemen ke-1. ID sama dengan ID sama dengan 12. ID 12. Kemudian nah ini setelah 12-nya hilang. 12-nya hilang ini. Ketika 12-nya hilang maka antrian-antrian berikutnya ini harus digeser ke kiri semua dengan menggunakan perulangan pakai for ya. Dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari hue belakang. Jadi dari 1 sampai 3, kemudian I++. Jangan lupa ini yang termasuk for cuma satu baris ya. Karena ini tidak ada kurung kurawalnya. Kalau mau dikasih kurung kurawal juga boleh. Biar lebih jelas. Apakah 1 kurang dari 4? Benar, maka hue elemen ke I sama dengan hue elemen I plus 1. Jadi hue elemen ke 1 yang udah kosong karena ditinggalkan elemen 12. Ini dia akan mengambil hue elemen I plus 1, hue elemen kedua. Jadi 78-nya pindah ke sini. Ya, ini anggap aja ini panah. 78-nya pindah ke sini. Oke. Terus lanjut lagi I sekarang jadi 2 ya karena I++. Apakah 2 kurang dari 4? Benar. Maka hue elemen kedua sama dengan hue elemen ketiga. Jadi 5-nya masuk sini. 78 jadi 5. Kemudian kembali lagi ke for I-nya sekarang 2. 2 kurang dari I-nya sekarang 3. 3 kurang dari 4. Nah, elemen ketiga berubah menjadi elemen keempat. Jadi 34. Gitu. Terus selesai ya. Hue belakang min-min. Jadi sekarang hue belakangnya berubah jadi 3. Maka nomor 4 ini sudah tidak dianggap. Sehingga antriannya tersisa 78, 5, dan 1. Kembali ke main. Sekarang cetak hue ya. Cetak hue berarti yang dicetak dari 1 sampai 3. Langsung aja dicetak. Karena sama kayak tadi prosesnya. Isinya jadi 78, 5, dan 34. Terus setelah dicetak di hue lagi ya. Di hue lagi sama kayak tadi ID-nya sekarang jadi sini aja ya. ID-nya sekarang jadi 78. Nah, 78-nya hilang. 78 hilang, kemudian pakai for. Hue belakangnya sekarang jadi masih 3. Kemudian masuk ke for I dari 1 sampai kurang dari 3. Jadi 1 sampai 2 ya. Elemen ke-1 sama dengan elemen ke-2. Jadi yang nomor 1 ini berubah jadi 5. Kemudian kembali ke for lagi, I-nya jadi 2. Hue elemen kedua sama dengan hue elemen ketiga. 5-nya berubah menjadi 34. Kemudian kembali ke for, I-nya sekarang udah jadi 3 ya. 3 kurang dari 3 kan salah. Berarti for-nya selesai, hue belakang min-min. Hue belakangnya jadi 2. Terus berarti hue-nya tinggal 5 dan 34. Kembali ke main, setelah di hue ada cetak hue ya. Tinggal berapa tadi?
5 sama 34. Kemudian kembali ke main ada NQ89. Ini kita rapiin dulu ya. Posisi terakhir tadi antriannya tinggal 5 dan 34. View belakangnya adalah 2. Terus di NQ89. Berarti masuk sini 89. View belakangnya di plus ya. Ini view belakangnya plus. View belakangnya jadi 3. Gitu. Terus dicetak berarti cetak 5, 34 dan 89. Gitu, terus selesai. Kita coba run. Di yang pertama mana? Ini 12, 78, 5, 34. Kemudian 78, 5, 34. Setelah di DQ ya. Terus di DQ lagi jadi 78-nya hilang, tinggal 5, 34. Kemudian di NQ 89 jadi 5, 34 dan 89. Ini untuk contoh queue menggunakan array yang biasa ya. Sekarang coba ke modul 7 contoh 2, yaitu queue melingkar mengorbankan satu tempat kosong. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini adalah codingan dari queue melingkar mengorbankan satu tempat kosong. Di sini juga pakai struct. Di dalam struct ada int depan dan belakang. Kalau sebelumnya itu cuma belakang sama elemen ya. Di sini ada depan, elemen. Di sini ada depan, belakang, dan elemen. Fungsi-fungsinya sama ya, tapi isinya beda. Ini lebih panjang. Langsung aja kita coba di main buat queue. Queue depan sama dengan 1, queue belakang sama dengan 1. Kita tulis aja queue depan sama dengan 1, queue belakang sama dengan 1. Buat queue selesai, kemudian NQ12. Oh ya, ini dibuat dulu kotaknya. Nomor 1 ini queue depan dan queue belakang. Tapi ini adalah tempat kosong. Jadi ini nggak akan diisi sama elemen. Dan NQ dicek apakah queue-nya penuh. Kita cek di queue penuh. Ya, di sini ada queue belakang sama dengan max, itu kan salah ya. Dan else next belakang sama dengan queue belakang plus 1. Next belakangnya 2. Dicek apakah queue depan sama dengan next belakang, apakah 1 sama dengan 2, salah ya. Berarti ini bukan queue penuh. Karena bukan queue penuh, masuk ke else. Dicek apakah queue belakang sama dengan max, apakah 1 sama dengan maxnya 5, apakah 1 sama dengan 5, kan salah. Karena salah, masuk ke else ya. Queue belakang plus queue belakangnya berubah jadi 2. Kemudian queue elemen kedua sama dengan IB. Elemen kedua sama dengan IB. IB-nya adalah 12. Gitu. Terus lagi NQ 78, 5, dan 34. Langsung aja. Ini 78, nomor 3, dan 34, nomor 4. Kemudian dicetak Q. Ada INTI. If Q depan sama dengan Q belakang, apakah 1 sama dengan 4? Salah ya. Karena salah, masuk ke else. Dicek apakah Q depan, apakah 1 kurang dari Q belakang, apakah 1 kurang dari 4? Benar. Maka I sama dengan Q depan plus 1. I-nya adalah 2. Maka I-nya di sini. I-nya di nomor 2. Kemudian masuk ke while, apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Benar, maka cout elemen ke I, cout 12. Lagi dicek, masih benar ya. 3 kurang dari 4, 3 kurang dari sama dengan 4, 78. Terus sekarang
plus, I-nya jadi 4. 4 kurang dari sama dengan 4. Jadi Cout 34. Karena ini udah masuk ke if ya, maka else-nya ini tidak dijalankan. Kita lanjut ke main. Sekarang di Hue 2 kali. Di Hue ya. Di sini ada type info id. Dicek apakah Hue-nya kosong. Hue kosong itu kalau Hue depan sama dengan Hue belakang. Apakah 1 sama dengan 4? Salah ya. Karena salah, lanjut ke else id sama dengan Hue elemen dalam kurung Hue depan plus 1. Jadi Hue elemen ke 2. id-nya sama dengan 12. id sama dengan 12. id-nya 12. Terus if Hue depan sama dengan max. Salah ya. Karena Hue depannya itu 1. Sedangkan max-nya 5. Berarti masuk ke else Hue depan plus, Hue depannya sekarang jadi 2. Nah ini perbedaannya antara array yang biasa tadi ya, sama array yang melingkar. Kalau yang melingkar itu yang digeser Hue depannya aja. Tapi kalau array yang tadi itu semua elemennya digeser ke kiri. Jadi ini lebih simpel. Jadi ini 12-nya ini menjadi tempat kosong ini. 12-nya jadi tempat kosong karena ini termasuk di Hue depan. Jadi yang tersisa tinggal 78 dan 34. Kita lanjut ke main. Oh ini masih ada DHue ya. Berarti masuk lagi ke DHue. ID-nya sama dengan Hue elemen ke Hue depan plus 1. Hue depannya 2 berarti Hue depan plus 1 3. Hue elemen ketiga 78. ID-nya berubah jadi 78. Terus masuk lagi ke if, ini masih salah ya, karena Hue depan tidak sama dengan max. Masuk ke else, Hue depan plus. Hue depan berubah jadi 3. Nah 3 ini sudah jadi tempat kosong. Berarti isi antriannya tinggal 34. Kemudian dicetaknya. Langsung aja dicetak. Atau kita cek dulu ya, tadi soalnya cetaknya tadi agak panjang. Siapa tahu beda. Apakah Hue depan sama dengan Hue belakang? Enggak ya, beda. Terus masuk ke else, apakah Hue depan kurang dari Hue belakang? Benar. Oh ya berarti sama aja. Sama, tinggal ditulis saja 34. Kemudian kembali ke main. Ada NQ 89 dan NQ 11. Nah ini mungkin di sini agak menarik ya. Kita coba NQ 89. Dicek apakah Hue-nya penuh. Belum. Masuk ke else, if Hue belakang sama dengan max. Enggak. Masuk ke else, Hue belakang plus. Hue belakang sekarang jadi 5. Terus Hue elemen Hue belakang sama dengan IB. Nah ini Hue belakang yang kelima ini ya, sama dengan 89. Selesai, kita masuk lagi ke main. Ada NQ lagi, NQ 11. Masuk ke NQ ya. Apakah Hue-nya penuh? Kita cek coba. Hue belakang sama dengan max ya. Hue belakang itu 5, sedangkan maxnya 5, berarti udah sama ini ya. Masuk ke sini. Next belakang sama dengan 1. Kemudian masuk ke if, dicek apakah Hue depan sama dengan next belakang. Hue depannya 3. Apakah 3 sama dengan 1? Oh ternyata salah. Berarti Hue penuhnya ini masih salah juga. Masih salah. Berarti masuk ke else, apakah Hue belakang sama dengan max? Oh benar. Berarti sekarang Hue belakang sama dengan 1. Karena ini kan melingkar ya. Jadi kalau udah max itu kembali lagi ke awal. Kembali lagi ke nomor 1. Hue belakang sama dengan 1. Hue elemen Hue belakang. Ini else-nya nggak dijalanin ya. Hue elemen Hue belakang. Hue elemen ke 1 sama dengan IB. IB-nya 11. Nah 11-nya ada di sini nih. Jadi isinya dari 4 sampai
1. Kemudian kembali ke main, ada cetak hue. Dicek apakah hue depan sama dengan hue belakang. Enggak ya. Terus masuk ke else, apakah hue depan kurang dari hue belakang. Hue depannya 3, apakah 3 kurang dari 1? Salah. Nah, berarti enggak masuk ke if, masuknya ke else. Nah, kita coba ini. Pakai for ya. For i sama dengan hue depan plus 1. Hue depannya 3. Jadi dari 4 sampai kurang dari sama dengan max. Maxnya 5. Jadi dari 4 sampai 5. Jadi yang pertama nge-outin ini dulu. Nomor 4 sama 5. Nanti yang satu ini berarti di-outin pakai for yang kedua. Dicetak hue elemen ke i. Elemen keempat 34. Terus i++ elemen ke 5 89. Lanjut ke for yang kedua. I sama dengan 1, i kurang dari hue belakang. Hue belakangnya kan 1 ya. Jadi dari 1 sampai kurang dari sama dengan 1. Cout hue elemen ke 1. 11. Selesai sehingga menghasilkan cetaknya 34, 89, dan 11. Sekarang kita coba jalankan. Ya, ini hasil programnya ya. Yang pertama tadi cetaknya, sorry ini ada yang kelewat ya, 5-nya. Nomor 5-nya kelewat. Tapi nggak apa-apa karena nggak mengubah strukturnya, cuma kelewatan aja nomor 5-nya. Gitu ya, atau biar sama, mending dihapus aja ini ya. Terus dijalanin. Nah, udah sama ya. 12, 78, 34. 34. Terus ini hasil dari DQ-nya ya, 34. Terus di NQ lagi. Jadi 34, 89, dan 11. Gitu, ini untuk penjelasan dari modul 7 contoh 2. Sekarang yang modul 7 contoh 3 yaitu implementasi hue menggunakan list. Ya, ini udah pakai pointer. Kita cek ada apa ini. Oh, ini pakai char. Tab infonya pakai char. Terus biasa ini ada tab hue, tab ptr. Ini dihapus saja tab devnya. Terus di dalam tab hue ada tab info dan tab ptr next. Biasa ya. Terus di sini ada hue depan dan hue belakang. Fungsi-fungsinya ada buat hue, int kosong, enq, dhue, dan cetak hue. Oke, langsung aja ke buat hue. Void buat hue. Hue depan sama dengan tab hue malloc size of tab hue. Hue depan sama dengan 0, hue belakang sama dengan hue depan. Oke, dibuat kotak ya ini. Ya, ini adalah hue depan. Hue depan disingkat aja nggak apa-apa ya. Hue depan, hide sama dengan 0 ya, ini 0. Terus hue belakang sama dengan hue depan, berarti ini juga termasuk hue belakang. Terus sekarang enq, kita enq nb tab hue malloc size of tab hue ya. Bikin kotak lagi, ini nb info sama dengan pointer ib. NB infonya adalah A. Terus if hue depan sama dengan 0. Ya, ini 0 ya hue depannya. Maka hue depan sama dengan NB. Berarti hue depannya pindah ke sini. Terus nggak masuk ke else. Hue belakang sama dengan NB. Hue belakang sini juga. Ini nggak pakai titik harusnya. Nggak usah pakai titik. Terus hue belakang next sama dengan 0. Ini kan ada next-nya. Nah, next-nya ini masih 0. Karena belum ada list selanjutnya. Oke, ini NQ-nya udah selesai. Yang ini dihapus saja. Terus lanjut ke NQ yang kedua. Itu B, C, dan D. Kita coba yang B dulu. Buat kotak lagi. Ini adalah NB. NB infonya sama dengan B. Terus apakah hue depannya 0? Bukan. Masuk ke else. Hue belakang next sama dengan NB. Next-nya sama dengan NB. Kemudian hue belakang sama dengan NB. Hue belakangnya pindah sini. Terus hue belakang next sama dengan 0. Nih ya, 0. Terus lanjut ke
yang C. Yang C juga sama. Ini NB, C, terus hue belakang nextnya menunjuk ke NB. Hue belakangnya pindah. Ini dihapus dulu. Hue belakangnya pindah ke sini. Terus hue belakang nextnya 0. Nih hue belakang nextnya 0. Itu. Terus lanjut ke yang D. Ini hasil dari NHue dari A sampai D. Sekarang dicetak hue. Cetak hue ada TPTR bantu. Bantu sama dengan hue depan. Bantunya di sini ya. Terus do pakai 2 ya. Cout bantu info. Cout bantu info ya. Berarti cout A. Kemudian bantu sama dengan bantu next. Bantunya di sini. Terus di while apakah bantu tidak sama dengan 0? Benar ya. Kalau benar masuk lagi ke do. Cout bantu info B. Bantunya geser sini. Cout C. Bantunya geser ke sini. Cout D. Bantunya geser ke next sini. Nah, di sini dicek apakah bantunya tidak sama dengan 0. Salah, karena bantunya sama dengan 0 ya. Ini kan nggak menunjuk ke alamat manapun, ini masih 0 nextnya. Berarti selesai cetaknya menghasilkan A, B, C, D. Sekarang di Q ya. Di Q ada TPTR hapus. Apakah Q-nya kosong? Salah. Else hapus sama dengan Q depan. Karena ini antrian, jadi yang dihapus yang paling depan. Jadi di dalam antrian itu nggak ada kita mau hapus C, mau hapus B. Kalau hapus ya yang dihapus yang paling depan. Hapus ini ya, hapus. Q depan sama dengan hapus next. Jadi Q depannya pindah ke B. Terus free hapus. Yang ada variabel hapusnya di free, dihilangkan. Tinggal B, C, dan D. Terus dicetak. Dicetak tinggal B, C, dan D. Kembali ke main ada NQE dan NQF. Nah, ini untuk akad. Ya, ini sama aja ya NQ-nya. Prosesnya sama. Langsung aja kita buat E dan F. Nah, ini hue belakangnya berarti pindah ke hue belakangnya pindah ke F. Karena F itu adalah antrian yang paling belakang. Ini nextnya 0. Terus sekarang dicetak Q ya. Cetak Q juga sama. Berarti menghasilkan cetaknya B, C, D, E, dan F. Itu selesai. Coba kita run. Ini hasil programnya. Yang pertama cetaknya A, B, C, D. Terus setelah di DQ jadi B, C, D. Terus di NQ jadi B, C, D, E, F. Baik, begitu penjelasan mengenai modul 7 antrian. Terima kasih.